Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin saya informasikan ataupun saya bagikan kepada sahabat semuanya. Di sini ada satu video di YouTube teman-teman ya, bahwa ini Ustadz ya, Ustadz Ahmad Anjay Al-Barosi. Dia mengatakan kalau cara KDM itu yang membawa anak-anak ke barak TNI itu adalah ide Dajjal katanya. Jadi ide tersebut, pemikiran dari Kang Deddy Mulyadi ini disebutnya sebagai ide Dajjal. Coba kita simak berikut ini videonya teman-teman ya. Di sini kita lihat judulnya teman-teman ya. Beliau mengatakan judulnya, ini alasan mengapa disebut ide Dajjal. Dia mengatakan kalau ide-ide ataupun pemikiran daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah ide Dajjal yang membawa anak-anak ke barak TNI, anak-anak yang nakal, yang suka tawuran, yang suka mabukan. Ustadz ini bernama Ustadz Ahmad Anjay. Kita coba lihat channelnya di sini. Ahmad Anjay Al-Barosi. Mempunyai subscriber 1000 ya teman-teman ya, sahabat semuanya. Dan videonya ini sudah ditonton sebanyak 98 kali tonton 19 jam yang lalu teman-teman ya, yang video paling atas. Coba kita dengarkan secara jelas apa yang disampaikan Bapak ini. Hai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ramai ya medsos, orang tua, masyarakat sedang heboh. Heboh mengapa? Ada dua pernyataan yang sebahagian orang mengatakan bagus ya, dan cocok itu begitu ya. Namun sebagian orang juga mengatakan nggak cocok begitu. Sebenarnya yang namanya pemikiran ya, yang namanya ide ya sah-sah saja begitu ya. Oleh sebab itu saya pun ingin memberikan statement ya tentang yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ya. Ada Deddy Mulyadi ya, yang kemarin mengeluarkan banyak sih ya, tapi yang saya sorotin itu ada dua hal. Pertama sekali kita awali dari pendidikan, yakni siswa nakal mereka akan dibarakkan begitu ya, yakni mereka akan dibawa ke markas tentara begitu. Oke, yang pertama, mengapa saya mengatakan membarakkan siswa nakal itu adalah ide Dajjal? Ide Dajjal ya. Kata dia ide Dajjal. Jadi saya tuju Dajjal ya, bukan ya, tapi yang saya maksud adalah idenya begitu ya. Nah, pertama sekali, kawan-kawan sekalian, pendidikan itu adalah cinta. Ya, pendidikan itu adalah kasih sayang. Nah, lalu kita bertanya, emang nanti di tentara mereka nggak dicintai gitu ya? Emang mereka nanti di tentara nggak disayangi, di barak gitu? Sahabat, kawan-kawan sekalian yang mencintai pendidikan Indonesia, begini ya, bukankah pendidikan itu berasal dari firman Allah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah mengapa selama ini saya selalu mengatakan Islam itu bukan agama pengemis, tapi agama itu Allah turunkan ke muka bumi ini menyentuh manusia tidak dengan cara meminta ataupun mengemis, sehingga orang-orang yang masuk Islam itu adalah karena keterpaksaan. Nah, ketika Allah katakan Iqra ya, maka seluruh kita yang menerima ayat itu, Allah hendak mengatakan, hei kamu, telah kami fasilitasi akal. Akal adalah mahkota terhebat manusia.
ketika ada anak nakal, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Wahbah Az-Zuhail mengatakan menciptakan apa? Menciptakan metode, menciptakan strategi, menciptakan langkah. Ya, ini kalau ada siswa, ya ini siswa yang kita bicarakan, bukan anak dewasa ya. Siswa itu ya ini ada siswa TK, SD, SMP, SMA, stop. Kalau sudah mahasiswa, mereka sudah tidak siswa lagi, maka kita berhenti hanya untuk di SMA. Nah, ketika Allah katakan Iqra, maka Allah hendak meminta kita untuk menciptakan, yakni jika anak kita nakal, siswa kita nakal, apakah solusinya adalah dengan cara memasukkan mereka ke barak? Yang kita tahu tentara itu mesti tegas ya, tentara itu mesti ya keras gitu. Memang pendidikan tentara itu ya harus keras dan kita setuju itu gitu. Makanya kalau ada anak kita tentara lalu sampai di sana mereka dihajar, mereka dipukul, ya memang itu harus mereka jalani. Karena mengapa? Itu kan hanya dipukul oleh sesama mereka rakyat Indonesia, dan yang memukul mereka itu adalah orang-orang yang sudah merasakan pendidikan yang sama. Bagaimana ketika mereka di stop dengan preman? Nah, sekarang lagi juga booming ya, preman lagi banyak, sekarang lagi melonjak ya gitu. Ada yang membakar mobil polisi, ada yang melakukan imbah metenteng senjata ke sana kemari. Ini preman. Bagaimana jika preman yang memukul mereka, yang menangkap mereka? Tentara memang nggak boleh cengeng begitu. Maka mereka harus dites fisiknya, dites jiwanya, harus harus keras begitu. Beda dengan pendidikan. Makanya ketika ada anak nakal, solusinya apa begitu ya? Maka solusi pertama sekali ketika anak nakal, kita mesti melakukan studi. Pertama sekali dulu. Keluarganya mesti kita studi. Coba lihat keluarganya siapa. Ketika keluarga Ananda ini adalah memang orang yang broken ya, memang yang sering bertengkar, sering ribut di rumah antara suami istri, tidak klop, tidak cocok ya. Anak ini harus kita sentuh. Ya, harus kita sentuh. Apa yang disentuh? Ruhnya. Jadi yang disampaikan Ustadz Ahmad Anjay Al-Barosi. Al-Barosi ini berarti dari Barus teman-teman ya, Barus Sumatera Utara ya. Beliau ini mengkritik KDM yang menyebutkan bahwa pemikiran KDM, ide dan gagasan KDM yang membawa anak-anak yang nakal itu, anak-anak sekolah yang nakal dibawa ke barak TNI, itu disebutnya sebagai ide Dajjal teman-teman. Allahu Akbar. Tentunya ini beliau saya nilai tidak memahami konsep yang disampaikan oleh KDM. Saya disclaimer dulu sahabat semuanya, saya bukan warga Jawa Barat ya, saya jauh dari Jawa Barat. Tentunya saya suka dengan gaya dan ide yang disampaikan oleh KDM yang membawa anak yang nakal masuk ke barak TNI. Nah, di sini Ustadz tadi mengatakan kalau cara yang seperti itu adalah idenya dari Dajjal, tetapi pada kenyataannya sebenarnya Ustadz ini tidak memahami seperti apa konsep yang diberikan oleh KDM ketika anak-anak dibawa masuk ke barak TNI. Anak-anak yang nakal ini ketika masuk di barak TNI, mereka bukan tidak sekolah, mereka bukan tidak belajar di sana, mereka tetap belajar seperti biasa, didatangkan guru pelajarannya, didatangkan guru-guru di bidang studinya. Tetapi di sini KDM membawa anak-anak yang nakal ini ingin mendidik mereka agar memiliki kepribadian yang bagus, memiliki kedisiplinan, mandiri dan segala macam teman-teman. Nanti akan kita tampilkan penjelasan dari KDM. Tetapi di sini kita coba baca dulu komentar dari netizen teman-teman ya. Bicaranya ngawur, tidak mencerminkan akhlak Islam yang teduh, menuduh orang sembarangan dan memfitnah orang. Ya, tentunya ini sudah fitnahan ya. Sangat fitnahan sekali. Ini pencegahan bagi anak remaja sebelum mereka menjadi dewasa dan akhirnya menjadi koruptor, penjahat, pembuat keonaran. Kalau yang sudah dewasa masih melakukan koruptor, menjadi penjahat dan lain-lain, maka penjarakan mereka. Para ulama akhir yang membahas tentang akhir zaman nggak ada dalil yang seperti itu. Ya betul sekali, nggak ada dalil yang mengatakan itu ide dari gagasan Dajjal, yang nggak ada. Ulama dari pesantren Cireok juga diundang untuk memberikan ilmu agama ke barat. Nah, di sini ya teman-teman ya, sahabat semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka bukan tidak belajar agama, mereka tetap dimasukkan pelajarannya, diberikan bidang studinya sesuai dengan pelajaran yang ada saat itu, dan mereka masih ada kurikulum yang dijalankan di barak TNI tersebut. Dan di sini juga ada yang mengatakan pantasan yang nonton sepi, orang ini hobi menuduh orang Dajjal tanpa dasar. Akhlak Anda bukan mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin.
Astagfirullah. Banyak sekali komentar-komentar netizen teman-teman ya. Tentu kita coba dengarkan di sini penjelasan daripada KDM terkait dengan ide, gagasan, pemikiran yang membawa anak-anak itu masuk ke barak TNI. Berikut ini sahabat. Bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini, Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa. Jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan nggak? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan, anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LV ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus, kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anak. Kan itu. Nah, ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain, wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI, TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur. Itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah, kemudian jam makan, cara makannya, mereka belum dididik tuh di rumahnya bagaimana cara makan, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng treng treng. Nah, itu kan tentara ngajarin cara makan sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, jadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan gak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah, ini pendidikan ini gak dapat. Saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara. Disiplin hidup saya memang pola disiplin tentara. Nah, untuk buat Ustadz Ahmad Anjay Al-Barosi ya, nah, itu penjelasan dari KDM ya. Jangan asal sembarangan nuduh KDM mempunyai ide, gagasan, pemikiran, ide dajjal. Itu tidak boleh. Tuduhan itu sangat fatal sekali, menuduh orang lain. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu kembali kepada Anda. Maka kembali kita introspeksi diri kembali. Jangan sembarangan kita menuduh orang, lebih baik kita diam saja. Lebih baik kita memperbaiki diri saja daripada kita kor-kor menuduh orang, memfitnah orang. Dan memang tentunya ketika sesuatu kebaikan itu dijalankan, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Begitu juga dengan yang buruk, pasti juga orang tidak menyukainya. Tetapi di sini KDM mempunyai pola pikir ataupun gagasan agar bisa menyelamatkan anak-anak generasi bangsa kita. Ketika kita mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi generasi yang emas ataupun menjadi bangsa yang cemerlang di tahun 2045, tetapi ketika mempunyai generasi yang bobrok, generasi yang nakal, generasi yang suka tawuran, generasi yang suka membegal, generasi yang banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja saat ini, teman-teman. Dan teruntuk buat Bapak KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tetap semangat, insya Allah Allah akan menyertai ketika kita berbuat baik. Bagaimana pendapat para sahabat semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah dan kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau itu diam saja menakutkan, apalagi kalau dia mengaum atau menerkam. Beda dengan bebek, ramai suaranya, hanya bikin bising dan gaduh, tak membuat kita menjadi ketakutan, apalagi lari terbirit-birit. Ya,
Untuk itu, hati-hati sama orang yang diam. Hati-hati yang sama orang yang sering kita lecehkan, kita hinakan, kita remehkan. Karena di balik kediamannya ada kekuatan yang tersimpan. Hari ini orang diam membuktikan diri. Dia bukan seorang petugas, dia bukan orang yang mudah diatur, dia bukan orang yang mudah diperintah, tapi dia mengatur, memerintah, dan mengendalikan. Diamlah dalam sunyi daripada ribut di tengah hari, karena bikin hidup kita menjadi tidak nyaman.